Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Kembali lagi di channel saya, Desus Fika, masih mengenai video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini untuk kelas 11, membahas bab 3 dengan tema prinsip dan praktik ekonomi Islam. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, A. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan atau pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, Islam melarang beberapa hal diantaranya sebagai berikut. 1. Tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara-cara zolim. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. 5. Tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. B. Macam-macam muamalah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang macam-macam muamalah, di sini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Jual beli. Jual beli menurut syariat agama Islam merupakan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 275. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, apabila jual beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya, dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Lihatlah penjelasan pada surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, A. Syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah 1. Penjual dan pembelinya harus A. Baligh, B. Berakal sehat, C. Atas kehendak sendiri. 2. Uang dan barangnya haruslah A. Halal dan suci, B. Bermanfaat, C. Keadaan barang dapat diserah terimakan, D. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, E. Milik sendiri. 3. Ijab qabul. Seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian, berarti juga jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. B. Khiyar. 1. Pengertian khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkan. 2. Macam-macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majelis, yang artinya ialah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. 2. Khiyar syarat, ialah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli.
3. Khiyar aibi atau cacat adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. C. Riba. 1. Pengertian riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang mengambil riba, orang yang mewakilkan orang yang mencatat, dan orang yang menyaksikannya. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba, sekalipun hanya sebagai saksi, terkena dosanya juga. Guna menghindari riba, apabila mengadakan jual beli barang sejenis seperti emas dengan emas atau perak dengan perak ditetapkan sebagai berikut. 1. Sama timbangan ukuran. 2. Dilakukan serah terima saat itu juga. 3. Tunai. Apabila tidak sama jenisnya seperti emas dan perak, boleh berbeda takarannya, namun tetap harus secara tunai dan diserah terimakan saat itu juga, kecuali barang yang berlainan jenis dengan perbedaan seperti perak dan beras. Dapat berlaku ketentuan jual beli sebagaimana barang-barang yang lain. 2. Macam-macam riba. A. Riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun 11 gram. Kelebihannya itu adalah yang termasuk riba. B. Riba qardi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. C. Riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. D. Riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. 2. Utang piutang. Pengertian utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalnya utangnya 100.000, di kemudian hari harus melunasinya 100.000. Memberi utang kepada seseorang berarti menolong dan sangat dianjurkan oleh agama. B. Rukun utang piutang. Rukun utang piutang ada 3, yaitu 1. Yang berpiutang dan yang berutang. 2. A. Ada harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan, misal, saya utangkan ini kepadamu. Yang berutang menjawab, ya saya utang dulu beberapa hari lagi, sebutkan dengan jelas, atau jika sudah punya, saya akan lunasi. Untuk menghindari keributan di kemudian hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berutang tidak dapat melunasi tepat pada waktunya karena kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan memberinya kelonggaran. 3. Sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa ini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, ataupun hewan. B. Syarat dan rukun sewa-menyewa. 1. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. 2. Sewa-menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing bukan karena dipaksa. 3. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. 4. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifatnya. 5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. 6.
Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. 7. Harga sewa dan cara bayarnya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Nah, dalam hal sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya. Seperti hal-hal berikut. 1. Jenis pekerjaan dan jam kerjanya. 2. Berapa lama masa kerjanya? 3. Berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya? Harian, bulanan, mingguan, ataukah borongan? 4. Tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain kalau ada. Selanjutnya C. Syirkah. Secara bahasa, kata syirkah atau perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. B. Rukun dan syarat syirkah. 1. Dua belah pihak yang berakad atau akidani, syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan tasarruf atau pengelolaan harta. 2. Objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigot. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. B. Macam-macam syirkah. Syirkah dibagi menjadi beberapa macam, yaitu syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujud, dan syirkah mufawadah. 1. Syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. 2. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja atau amal tanpa kontribusi modal. Konstitusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti penulisan naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. 3. Syirkah wujuh ialah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan ketokohan atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal. Sedangkan yang keempat ialah syirkah mufawadah ialah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan dua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh bagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujud. 5. Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Akan tetapi, apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan, pembagian akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah.
Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. 6. Musaqah, muzara'ah, dan mukharabah. A. Musaqah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani. B. Muzara'ah dan mukhabarah. Muzara'ah adalah kerjasama dengan bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani. Sementara, mukharabah ialah kerjasama dengan bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Muzara'ah memang seringkali diidentikan dengan mukharabah, namun demikian keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Muzarabah benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan mukharabah benihnya berasal dari pemilik lahan. D. Perbankan. 1. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan. Bank membantu masyarakat dalam bentuk penyimpanan maupun peminjam, baik berupa uang atau barang berharga lainnya dengan imbalan bunga yang harus dibayar oleh masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu seperti berikut. 1. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. Penghimpun dana digunakan untuk mengembangkan usaha dengan menggunakan sistem bunga. B. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasionalnya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara bersih dari ribas. Misalnya seperti berikut. 1. Mudharabah. 2. Musyarakah. 3. Wadi'ah. 4. Qardul Hasan. 5. Murabahah. Selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami. Namun sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.